Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Nah, jadi perhatikan, hubungan antara sesama komponen atau anggota tubuh Kristus dapat hasilkan sebuah momentum, positif maupun negatif. Karena momentum dilahirkan oleh apa tadi dikatakan? Dinamika. Dinamika yang inspiratif. Semangat, antusias. Semua orang bergerak. Bergerak sesuai dengan kapasitasnya. Saudara pernah lihat jam transparan, jam tangan transparan. Saudara bisa lihat dia punya di dalam ada dia punya jaringan. Pernah lihatnya jam transparan ya? Kalau belum lihat nanti multimedia cari ke keluar sekarang. Jam transparan. Di situ kotak tengah dia punya sarungnya itu, bungkusannya itu, covernya kelihatan. Di situ nanti saudara bisa lihat ada yang cepat jalan, ada yang perlahan-lahan. Digital juga begitu ada kan, saudara lihat nanti ada yang perlahan-lahan, saudara lihat kasih. Dinamikanya itu bergerak sesuai dengan kapasitas. Nah, bayangkan jam pingin cepat. Berarti satu hari berapa jam? Kalau bahan jamnya pingin seperti detik. Wih, satu hari seberapa ribu jam. Setiap saat dia saat. Makanya saya lihat satu detik saja dipilih-pilih menjadi 1 menit. Dipilih-pilih menjadi berapa detik? 60. Itu dinamikanya seperti itu. Satu hari 24 jam. Nah 24 jam datang ke menit. Berapa menit? Berapa detik? Nah, teori ini saudara kekasih bisa kita pakai dalam menghasilkan momentum, meng-create momentum. Jadi hubungan antara sesama komponen itu sangat penting. Karena kalau dinamikanya itu jalannya tidak betul. Saudara pernah alami naik motor rantai putus? Pernah. Apa yang terjadi? Walaupun mesinnya baru. Tetapi rantainya itu yang menggerakkan. Rantai itu yang membuat akselerasi pergempaan momentum antara roda muka dan roda belakang. Didorong dengan kekuatan mesin yang dibakar oleh bensin. Lalu terjadi. Atau rantainya kaku. Nah rantainya itu selain rantai roda, ada rantai-rantai di dalam, ada mungkin 2-3 rantai yang lain. Kalau sudah lihat di mekanisme bagaimana sebuah momentum terjadi yang menghasilkan satu kecepatan yang begitu tinggi karena akselerasi percepatan dari semua komponen-komponen yang bekerja. Nah, tubuh Kristus, coba pegang dan katakan, saya adalah komponen penggerak tubuh Kristus. Nah bayangkan saudara kekasih, kita seperti spare part motor atau mobil itu. Apa yang terjadi kalau ada kemacetan? Saudara bisa tahu sendiri. Kalau rantai macet, motor juga macet kan? Apa yang terjadi kalau saya macet, saudara? Kadang-kadang penatua tidak boleh macet, asir boleh macet. Penatua tidak boleh terlambat. Siapapun dia, namanya manusia, dia harus kita pahami. Haleluya, amin. Makanya hari ini saya punya saudara masuk, kakak, saya sudah salah, saya terlambat. Kamu tidak salah, kamu hanya terlambat saja. Gak ada salah. Coba baca ayat di mana? Singir datang terlambat, pemain masih datang terlambat, itu dosa. Nanti ada tulis, yang bikin dosa itu yang berdosa. Nah, yang bikin aturan itu yang berdosa. Nah, dia kamu hanya terlambat aja. Kamu datang aja naik. Nah, mungkin Pak Marta lebih percaya pengalaman masa lalu, rasa bersalah. Naik aja meyakinkan. Dia terlambat itu tidak mengganggu saudara, kan tadi musik ada mana yang baik. Dan tidak orang juga, orang tidak, oh lagi model main tanpa ada gitar, kan ada begitu musik tanpa ada keyboard. Kita nggak perlu. Kenapa? Ya kita maklum, mungkin dia punya, saya nggak tahu karena hujan atau karena motor macet atau saja macet. Saya kurang mengerti atau tujuannya macet. Saya kurang tahu karena saya tidak perlu tahu. Yang penting saya tahu dia terlambat saja. Ya kan? Itu contoh kasus, saudara lihat. Iya kan? Nah, lalu apa yang terjadi kakak kalau semua pemusik macet? Keyboard macet, bass macet,
meludi macet, semua macet. Jawabannya dengar baik-baik, asal kamu jangan macet. Jawabannya apa? Asal kamu jangan macet. Gak bayangkan, Marcel macet, semua ikut macet semuanya. Kajawan saudara pujian penyembahan, Marcel bikin beta begini, semua duduk beta rambak saja, karena saya tidak mau macet. Amin. Bilang kiri kanan, asal saya jangan macet, kesal. Itu artinya setiap orang bertanggung jawab. Haleluya, amin. Kita yang bertanggung jawab. Kita tidak bisa salah orang lain atau play victim. Oh, karena dia tidak ada aja saya jadi begini. Tidak bisa. Masing-masing orang. Mesin itu bagus, dia punya ilustrasi mesin itu bagus. Dia tidak rantai itu kalau memang dia berputar ke muka, dia tidak mau tahu. Begitu lu suruh dia di belakang, macet. Makanya dia jalan terus. Nah, sekarang kita lihat materi membuat momentum. Materinya apa? Silakan kasih keluar. Yang pertama materinya apa, saudara? Visi dan tujuan jemaat. Itu materi. Kalau kita punya tujuan, saudara yang kasih, tujuan itu membuat kita menciptakan. Saya pernah ilustrasi begini. Semua orang pernah ujian akhir di sekolah, SD, SMP, SMA. Pernah ya, saudara? Nah, kecuali saudara ujian persamaan saya. Saya waktu ujian akhir, Pak, saya datang terlambat. Ini Pak Kadir, dia sama dia orang paling keras. Saya datang, dia masih panggil saya lagi. Tanya mana? Tapi saya jawab salah saya pikir saya ini jawaban mau benar, saudara. Saya tidak peduli dengan dia lagi mau bilang killer, pokoknya saya terlambat saya mau isi benar, saudara. Saudara lihat, kalau Anda punya tujuan, halangan, rintangan, kelemahan sekalipun tidak dapat menghalangi Engkau. Kenapa? Karena saya mau ujian. Makanya saudara lihat, saudara coba bayangkan. Pada waktu hari biasa dengan hari ujian, jalannya sama, lewat jalan yang sama. Tapi respon waktu ujian hati-hati kira-kira. Setiap langkah dalam nama Roh celaka saya tinggi roh penyakit. Tapi kalau dulu jalan aja, bila perlu halangan datang supaya saya jangan ke sekolah. Betul kan saudara? Tapi kalau ujian itu suasananya lain. Kenapa? Karena tujuannya kan saya mau masuk kuliah cepat. Saya punya teman-teman sudah lulus. Tahun lalu saya apalagi sudah tahan 2 tahun, 3 tahun. Seperti saya tatang SD sampai 2 tahun saudara. Nah, jadi saudara lihat, jemaat ini punya tujuan yang jelas, amin. Dia punya visi yang konkret. Yang kedua, baca bersama saya, 2, 3. Hubungan baik. Mekanisme semuanya aja berjalan. Rantai bagian kiri jalan yang baik, bagian kanan berjalan yang baik. Ini bagian pukul-pukul jalan ting tang ting tang ting tang. Ya. Karena ada yang menggerakkan dia ting tong. Lu mau bunyi-bunyian, besok kan mau. Nah, dia berhenti dan macet semua. Hubungan baik adalah ini saya bilang tadi toh. Kalau benda-benda itu kita tahu, oh ini motor ada macet di rantai. Tapi ini banyak orang begini nih, kenapa macet itu kita tahu. Betul saudara? Nah, jadi hubungan baik itu macet, saudara dan kasih, karena komunikasi yang tidak tepat, yang tidak benar, dan daya tafsir yang melenceng. Daya apa saudara? Orang ini pasti dia begini, pasti begini, pasti begini, pasti. Oh, pilu begini, sampai tukar-tukar. Tuhan Yesus ampuni. Memang Tuhan Yesus ampuni, maka dia sakit hati. Itu momentumnya sumatera tekan. Itu biar pakai alat canggih artis datang pun bisa gerakan sendiri. Saudara bisa mengerti maksudnya? Jadi hubungan baik itu penting. Nah, saya selalu ingatkan diri saya sendiri dan para penonton dan kita semua. Kadang-kadang saudara kasih kotong sapu dada. You know sapu dada? Pernah sapu dada? Wash your head, your chest. Ya. Sapu dada. Kasih sabar dari Fadok sendiri. Nah, kata Fadok itu dia dengar, kok Fadok gratis? Nah, lu saya yang tahu. Beta ini mantan tukang Fadok juga. Ha. Akhirnya kacau. Kalau kita emosi, saudara kasih. Jadi hubungan-hubungan ini mesti dijaga. Hubungan, lalu apalagi saudara perhatikan baik-baik, yaitu di mana hubungan itu mulai retak.
Hubungan karena kita salah menafsirkan momentum. Sama-sama dulu ketemenan jiwa luar biasa, SPK luar biasa, mengutuk. Kita nggak bisa begitu. Kita yang mesti bersama-sama mengevaluasi. Yuk, mari kita hidupkan momentum. Haleluya, amin. Mari kita bersama. Itu yang benar. Anda nggak bisa bilang. Saudara mau pindah di mana? Namanya kalau alat rusak, pindah di motor yang lain, pasti motor yang baik itu jadi apa? Itu dia. Jadi saudara terjadi, Anda ketika hubungan rusak, Anda harus bisa berdiri dan menyelesaikan. Anda gak bisa cuek masa bodoh, apalagi lari minggat meninggalkan komunitas di mana tempat mesin atau alat spare part itu di tempat. Tahukah kita bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus? Amin. Kita yang mesti siap berdiri, berani berkata. Harus kita mesti berani dewasa kasih tahu. Dalam menjaga mesti berani ngomong apa? Kakak omong itu mungkin orang lain enak, tapi rasanya kurang enak sekali. Nah, kata kurang itu ditekankan. Jangan sekali, saudaranya. Nanti kali hanya sekali saja. Sekali tapi kurangnya itu kakak. Nah, kita mesti belajar sampaikan. Haleluya, amin. Amin. Sudah mesti berkomunikasi yang bicara. Yang paling bikin banyak hal saya lihat itu persepsi yang salah. Salah menilai. Makanya jangan menilai orang tuh dari luar. Kamu selalu salah menilai aku. Aku ke kiri, kamu ke kanan. Kamu begini, aku begitu. Kamu berdaun sirih, saya berdaun telinga. Nah, itu berbeda. Oke? Saudara, ini saya mesti uraikan di sini karena ini pembunuh momentum. Oke. Kemudian yang berikut doa jemaat. Doa jemaat kita di tabel kita bulan September yang ikut doa menara doa 70, bulan Oktober 77, bulan November 99, bulan Desember 130, Januari doa puasa Daniel 176, bulan Februari Valentine Day 52 orang. Semuanya kebanyakan Valentine, saudara enggak? Jadi saudara lihat itu doa jemaat. Kita yang mesti menggerakkan. Amin. Katakan, saya pendoa jemaat. Saya ini pendoa jemaat. Saudara, Pak Johnson ada jadwal di situ. Saya nggak ada jadwal, saya all time, kapan saja, di mana saja. Saya selalu datang. Saudara lihat, kita mesti hidupkan kembali. Apalagi ini sementara asbur ini, saudara, ini kesempatan yang baik. Amin, saudara. Ajak komsel mesti bikin. Saya ajak teman saya di komsel datang berdoa sambil kita berkomsel, kita gunakan waktu untuk juga berdoa. Nah, kemudian yang berikut, yang keempat, apa saudara? Please, apa? Kerjasama tim, teamwork, dan bersyukur di dalam jemaat ini kita luar biasa, masing-masing kerjasamanya luar biasa. Haleluya, amin. Kemudian yang berikut komunikasi, tadi sudah disinggung tadi sedikit, dan yang kedelapan adalah dukungan program yang baik, didukung dengan keuangan yang memadai untuk bikin jalankan program. Material atau fasilitas dan sebagainya yang dibutuhkan, ya itu semua adalah bagian-bagian. Kita nggak bisa bikin tanpa keuangan, harus kita juga bikin program, kita juga mengatur ini dan itu, ada fasilitas. Dan puji Tuhan kita terus melewati ini semua. Yang kedelapan, berita yang bagaimana? Berita yang inspiratif, bagikan, sharing firman Tuhan, nubuatan, kesaksian, share dokumen, bagikan dokumen-dokumen yang saling membangun satu dengan yang lain. Lalu info-info pergerakan, kesuksesan dan lawatan Tuhan, itu kita harus bagikan, saudara kekasih, ya. Dengan kita sering kita kan di dalam grup pemuritan itu atau di komsel itu selalu ada sharing word, ada kan? Sharing, saudara kasih respon, saudara kekasih. Ada yang berhari-hari mereka diam. Paling tidak saudara kasih jempol, gak kasih kata amin, kasih N-nya banyak, amin. Biar yang kirim itu semangat, saudara kasih. Bilang kiri kanan, dilarang tidak balas SMS, kasih atau WA. Harus kasih tahu, paling karena itu menolong kita, saudara. Oh, inspirasi. Nanti kalau giliran saudara juga kirim orang tidak balas, ini orang pemalas. Dengar, momentum mulai dari siapa? Dari saya. Oke? Nah, yang kedelapan, apa yang kedelapan? Yang kedelapan apa? Bilang di kiri kanan, kamu penentunya. Siapa penentunya yang kedelapan? Saya penentu.
Nah, sekarang kita lihat materi pembunuhan momentum. Pembunuh momentum. Kebalikan dari 7 hal di atas. Oke? Kebalikan dari visi apa? Kebalikan dari visi dan tujuan apa? Tanpa visi. Kebalikan dari hubungan yang baik, hubungan yang buruk. Kebalikan dari doa, salah. Membuang-buang waktu. Coba, duduk, main-main WA, baca-baca, nonton drama Korea, habis berapa jam? 1 jam. Berapa jam? Biasa begitu 2-3 jam. Baik. Kiranya Tuhan mengampuni engkau. Saudara lihat, betul toh? Buka-buka, balas-balas, kasih apa tuh, respon di Facebook, ya kan? Setengah jam. Jadi lawan dari berdoa apa? Membuang-buang waktu. Bukan tidak berdoa. Buang waktu. Sayang. Makanya kita kasih reformasi doa yang 15 menit itu luar biasa. Bersyukur saudara kasih. Nanti besok saya kasih 15 kurang 5 menit. Lama-lama saya bilang tidak usah berdoa dan tidak boleh sebut Kristen lagi. Tidak mau berdoa, mau sebut apa lagi? Lalu pembunuh dari kerjasama tim apa saudara kasih? Independen, tidak mau kerjasama, rasa diri yang paling baik, merasa bermenang. Lalu yang ke-8, ke-7, ke-6, ke-5, komunikasi. Tidak berkomunikasi, tidak berani berkomunikasi. Kebanyakan tidak berani berkomunikasi. Itu berani berkomunikasi. Sebenarnya saudara kasih, kalau saudara ingat ada ayat, perkataan yang tepat pada waktunya seperti apel emas. Apel emas di mana? Apel ya di pinggan emas. Apel di pinggan emas. Pinggan yang apel mana lebih mahal? Pinggan. Tapi apel menjadi terhormat karena dia di pinggan apa? Jadi sebenarnya semua orang tuh punya kemampuan untuk mau menerima. Hanya kita yang kalau mau apa-apa, weh nanti kalau ngomong begini. Kalau Anda tidak berani berkomunikasi di depan, dilarang berkomunikasi di belakang. Dan jangan berkata amin kalau Anda tidak berani lakukan itu. Kalau tidak berani bertemu dengan Bapak Dante, jangan omong Bapak Dante di belakang. Bilang, kakak, saya tidak omong, saya hanya bawa beban doa dengan kawan-kawan. Di mana dalam doa saya bilang Bapak Dante begini dan begitu. Saya bilang itu namanya gosip berwarna doa. Lalu apa lagi saudara yang kasih? Yang keenam, dukungan program. Program tidak ada, keuangan tidak ada, materi tidak ada, fasilitas. Wah. Lalu yang ketujuh, berita yang negatif, hoax melulu. Mesti tahu kok, sonde dia begini, lu tahu dari mana? Sonde dia begitu sudah. Nah itu tidak benar. Tapi kita lebih percaya. Dulu biasa di muka ada miring sedikit. Tidak tahu kalau tadi malam dia tidur tak salah maka agak miring sedikit. Nah sekarang saudara yang kasih, kita mesti lihat bahwa kepemimpinan di dalam jemaat ini, kepemimpinan yang saya percaya bahwa semuanya kita berdoa dan kita membawa dan kita mengarahkan dan kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya menetapkan bersama dengan tim untuk Pak Dance, Pak Elvis menjadi penata jemaat itu saya berdoa dan kita membuat pertanyaan-pertanyaan dan itu Tuhan kasih kita tidak lakukan itu karena ABC. Tapi saya percaya ini adalah prinsip-prinsip di mana saya bisa mempercayai mereka untuk bisa ambil bagian. Tapi juga saya punya pikiran yang logis. Kalau anak saya tidak mungkin meninggalkan saya. Waktu Bapak SD mau meninggal, sudah meninggal, baru mau meninggal dia sudah kasih tahu. Nanti anaknya yang melanjutkan. Begitu dia meninggal, semua orang kelengkap. Tapi mereka tidak. Walaupun Pak Yefta belum jadi pendeta, dia sudah ditetapkan. Kenapa? Karena mereka respect. Jadi kepemimpinan itu sebenarnya saudara kasih, kita melahirkan anak-anak kita, anak-anak rohani. Dan kalau anak-anak kandung kita, anak mantu kita bisa jadi anak-anak rohani yang baik, itu luar biasa. Amin, saudara. Amin. Itu luar biasa. Kepemimpinan seperti itu kita dan siapkan mereka.
Kita atur mereka, kita muridkan mereka. Saudara bisa, semua orang bisa. Tergantung dari kesediaan kita untuk berapa jauh Anda mau berjalan bersama-sama dengan kepemimpinan. Itu penting. Tidak bilang, kenapa tidak angkat dia, itu pintar khotbah, dia punya sifat bagus. Saya tidak hanya bicara soal sifat bagus, pintar khotbah. Saya bicara untuk orang yang bisa menangkap visi jauh ke depan. Kenapa? Bagi saya, walaupun ada orang biaya saya ke Australia atau kasih saya tanah di Pulkera di mana bangun rumah gedung 7 tingkat, saya tidak akan kasih tinggal. Sekalipun terpuruk dalam VLC, saya tidak akan tinggalkan. Kenapa? Karena saya tahu ini tempat saya. Saya tahu di sini Tuhan memulai dalam hidup saya. Dan Tuhan akan membawa saya. Satu teman dari Kanada dia mau kasih uang. Gimana saya mau tanya Pak John, kalau saya kasih uang Anda untuk ke Bank Prosper begini, visi Anda, jawab pertanyaan saya. Setelah saya cairkan dananya, lalu 2 minggu Anda bilang Tuhan berbicara kepada saya untuk pindah ke Australia. Apa Pak John begitu? Saya bilang sorry Pak, saya bukan tipe orang begitu. Saya melayani di sini. Saya tahu waktu sudah saya buktikan. Ini panggilan saya dan saya lakukan ini. Anda tidak bantu saya pun nggak apa-apa. Saya tetap jalan terus. Nih lihat pekerjaan saya sudah kerjakan. Kenapa? Karena saya tahu bahwa di dalam sini saya berkiprah untuk menghasilkan dan mencapai apa yang Tuhan mau. Jadi saya tidak kalau sampai ada orang better ya tunggu saja ada apa-apa berpindah. Aduh terlalu ringan. Itu sekam lebih berat kakak. Saya nggak begitu. Saya punya peluang. Saya punya alasan yang 2. Pertama, 1 saya punya anak seorang Australia, jadi saya bisa bikin pula untuk saya pergi ke Australia. Dan yang kedua, saya punya kartu pendeta Australia kakak. Buka gereja. Tapi saya tahu ini pekerjaan pelayan. Hanya kalau Anda tidak mengerti konsep saya berpikir, ketemu saya ajak ngopi di mana di Ortodoks atau Paradoks atau di My Kopi, kita ngobrol kita. Kemana saya pendeta? Pak John, saya mau ketemu Pak John. Oke, datang. Saya ngobrol. Pak John kenal Pak Yesus Lobo? Kenal. Yesus Lobo itu bagus. Saya bilang dia salah satu pemimpin di dalam gereja. Dia tidak tahu itu anak saya, saudara geng. Dia berkomunikasi karena dia pingin untuk mau dapat ini, tapi kelihatannya Epilopo belum memuaskan dia. Dia tanya itu Pak, Tuhan Pengeras bisa ke saya bisa. Jadi saudara lihat, dia dapat paham. Baru setelah saya jelaskan baru dia bilang apa saudara? Nah saudara juga begitu. Kalau kurang jelas apa-apa tuh, jangan bikin penafsiran sendiri. Tanya. Itu strategi. Jadi strategi kita memimpin, strategi kita memuridkan, strategi kita menempatkan orang, itu semua. Kemudian saudara dikasih, kita semua setiap penatua memiliki kapasitas yang berbeda, tetapi kita harus tingkatkan kemaksimalannya. Maksimal kita, kemampuan berkomunikasi, itu ulang-ulang harus. Kakak, saya pikir kakak sudah tahu. Saya tidak tahu. Ya. Kadang-kadang kita malas berkomunikasi baru kita salahkan orang. Dan saya pikir lu sudah tahu. Padahal kita tidak mau kasih tahu, hanya sudah terakhir kita tahu baru bilang, dan ini saya yang harus kasih tahu. Ingat, komunikasi itu saudara tidak boleh harapkan orang tahu. Amin saudara. Nah, di dalam kepemimpinan kepenataan banyak kali hal-hal yang kita tidak punya kemampuan berkomunikasi dengan baik. Tetapi di sini satu kata, maksimalkan kemampuan kita. Kemudian saudara yang kasih, hal-hal yang perlu klarifikasi adalah apa saudara kasih? Di mana pendanaan 4 legasi saudara kasih itu semua adalah keuangan dari kita untuk kita. Tadi saya sudah sebutkan bahwa persembahan kita awal tahun sampai 1 Februari itu 124.300.000 itu luar biasa. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk masing-masing. Amin. Sudah lihat itu uang kita. Perpuluhan yang lain itu saya tidak bisa keluarkan di sini. Tapi kalau saudara tahu bahwa saudara mensupport pekerjaan Tuhan di sini dengan keuangan yang real, yang jujur dalam persepuluhan, mempersembahkan. Lalu ada yang bilang, kenapa Yesus tidak bicara perpuluhan, Paulus tidak bicara perpuluhan, GBI masih bicara. Selama saya masih pergi GBI, saya tidak mau cari sepo untuk saya bilang perpuluhan tidak dipakai. Satu pendeta dia bilang perpuluhan tidak dipakai, akhirnya dia sudah dikeluarkan dari GBI. Nah, saya tidak mau pindah-pindah organisasi kakak. Jadi saya bilang perpuluhan itu masih kita terapkan, kita ajarkan.
Kenapa omong terus-terus? Kok Yesus saja masih hidup tuh dia 2000 ayat tentang keuangan dia ngomong. Kan saya 1 minggu 1 kali, setahun baru berapa? 53 kali. Yesus 2000 kali dia ngomong. Nah, jadi saudara lihat, pemikiran-pemikiran seperti begini ini harus kita clearkan. Haleluya, amin. Supaya jangan sampai momentum itu terputus. Ya. Nah, pendanaan apa lagi itu semua. Dan saya mau kasih tahu kepada saudara, ini kesempatan juga di mana saudara mesti memandang bahwa panggilan Tuhan atau pengurapan Tuhan di dalam VLC itu seperti kita mengambil saham. Seperti Elia bilang kepada janda itu, apa yang ada pada kamu? Hanya 1 mangkok tepung dan 1 gelas minyak. Dia bilang, pulang lakukanlah seperti yang kamu bilang tadi itu, tapi jangan bikin untuk kamu. Bikinlah kepada siapa? Saya. Saudara, kelihatannya Elia egois, tapi sebenarnya tidak. Elias lagi membawa berkat untuk perempuan itu. Haleluya, amen. Dengan dia melakukannya kepada Elia, karena Elia itu melakukan panggilan Tuhan, Alkitab berkata, perempuan itu dapat yang sisa dan mereka masih hidup beberapa saat lagi. Beberapa saat itu 10 tahun dan bisa 100 tahun. Lihat, dalam keadaan yang mau mati dia bilang, tapi Elia bilang, sini bikin untuk saya. Dengan kata lain partnership. Saudara mesti lihat, jemaat-jemaat yang saya ajarkan partnership, mungkin sekarang saya angkat ulang lagi dan saya kasih saudara. Mereka yang berpartner dengan jemaat ini, mereka komitmen dengan keuangan. Saudara kayak enggak sih? Mereka selalu berkelimpahan. Mereka tidak pernah kekurangan. Mereka punya pergumulan. Kenapa? Karena mereka berpartnership. Saudara, kalau saudara tanam saham di perusahaan di Indonesia yang kaya, yang maju, sukses saja, saudara dapat untung yang baik. Betul kan saudara? Dengar, pekerjaan Tuhan itu paling makmur saudara. Makanya kita mesti belajar partner. Saudara mesti belajar partner. Ketika persembahan yang saudara berikan itu bukan sedekah. Amin saudara. Saudara mesti lihat dirimu. Kamu tidak datang memberi sedekah di dalam VLC. Katakan, saya tidak memberi sedekah. Saya berpartner. Haleluya. Saudara, pengurapan. Waktu pas kemarin dia bikin acara tahun 2004 dia undang saya. Waktu undang sampai sana dia bilang begini. Dia bilang, John, saya sudah lihat kamu punya pelayanan, saya sudah dapat laporan dan saya mau untuk ambil bagian mensupport pekerjaan yang kamu lakukan di sana karena saya tahu Tuhan menyampaikan. Langsung apa saja mulai hari itu saudara dikasih. Oh, sampai hari ini. Saya kalau datang ke kebaktian tidak say halo, langsung dia punya sekretaris. Hei John, pastor tanya kamu gimana belum say halo sama dia. Mereka sangat respect. Kenapa? Karena saya tahu bahwa saya datang berpartner dengan mereka, saya ambil pengurapan mereka, tapi juga mereka tahu bahwa kalau mereka mendukung kita di Timur di Kupang, bukan membuang angin, tapi mereka sedang membangun sesuatu. Makanya sudah lihat. Pastor Bruce saja kemarin waktu kita mau bayar tanah ini kan saya tidak pernah bilang saudara. John Dede. Saya telepon Pak Bruce, kita perlu 100 juta. Oke John, ini uang pensiun saya, kamu pakai aja. Padahal kopinya dari koperasi bunga berapa banyak. Tiba-tiba transfer masuk, kita bayar Pak Jun. Lalu berapa tahun kemudian setelah rumah di Jalan Salak Laku baru kita balikan kepada Pastor Bruce. Saudara lihat, semuanya itu saudara kasih kita lakukan untuk semuanya menciptakan kesejahteraan bersama dan juga pencapaian. Nah, sekarang kesimpulan saya yang terakhir adalah sekarang tergantung dari keputusan kita. Kalau kita mengambil langkah pertama, anugerah Tuhan akan melengkapi kita. Yang kedua, saudara tidak bisa menanti sampai orang sempurna dan memahami saudara. Saudara belajar memahami orang lain. Haleluya, amen. Dan yang ketiga, ketika kita bisa mengcover kekurangan dan kesalahan orang lain, kita akan menjadi gereja yang dewasa. Gereja yang tidak dewasa aja, gereja yang tidak sanggup mengelola, menerima kelemahan dan kekurangan orang lain. Dan yang terakhir, komunikasi adalah harga mati. Amin saudara. Mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara bisa bergandeng tangan 2-3 orang di sekitar saudara. Silakan bikin kelompok. Kecuali saya yang mengarahkan. Bikin 2-3 orang. Saya mau arahkan, kita berdoa. Mari bergandeng tangan. Ini kesempatan yang baik saudara kasih. Haleluya. Mari tolong saudara. Bisa bikin. Oke.
Baik, mari sekarang kita angkat suara, kita berdoa, responi apa yang dibicarakan tadi. Mungkin ada rema tertentu saudara dapat, saudara doakan. Yang lain aminkan, yang lain doakan. Mari, saya kasih kesempatan 3 menit ke depan. Mari, silakan angkat suara, mulai berdoa. Silakan, meresponi apa yang Tuhan mau, apa yang saudara juga baru dengar dari pengajaran yang saya berikan ini. Haleluya. Khususnya kita berdoa. Haleluya. Bermomentum ada di tengah-tengah kita. Ya Bapa, aku dengar. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Mari angkat saudara berdoa, responi apa yang Tuhan mau untuk kita. Biarlah Roh Kudus, apa yang Roh Kudus taruh di hati saudara berdoa. Bapa, ini kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus, thank you Lord. Hallelujah. Ya Tuhan, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Hallelujah. Amen, 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 amen. Come on, come on, come on. Holy Spirit, come. Holy Spirit, with us. Haleluya. Bapa, pada sore ini kami bersepakat, kami mendeklarasikan bahwa kami adalah umat yang senantiasa menciptakan momentum datang kepada momentum Bapa. Oleh anugerah kami menciptakan momentum untuk melahirkan jiwa-jiwa baru, memuridkan, membawa jiwa-jiwa baru sampai mereka dewasa, dan kami siap untuk diutus lagi Bapa. Saya berdoa supaya fase-fase ini Tuhan terjadi karena kami adalah seperti pohon ara yang kuat, yang musim-musimnya kami lewati proses. Aku berdoa supaya kami disembuhkan dari komunikasi-komunikasi yang salah, yang tidak dewasa. Hari ini saya minta darah Yesus membasuh kami. Konsep-konsep salah, pengertian salah, persepsi salah, tafsir salah, dengar salah, omong salah, ucap di hadapan Allah oleh hadirat Yesus. Darah Yesus menyucikan kami. Saya bersepakat dengan anak-anakmu, dengan kami semua hari ini, bahwa kami adalah komunitas yang sehat ya Bapa. Sehat dalam komunikasi, sehat dalam relationship, sehat punya tujuan yang sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, mari kita akan deklarasikan bersama-sama. Saudara ikuti apa yang saya sampaikan ya. Oke, katakan bilang begini. Kami adalah gereja yang punya tujuan. Tujuan yang jelas. Kami adalah gereja yang menciptakan momentum. Gereja yang melakukan komunikasi dengan benar. Kami adalah bagian dari satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Oleh anugerah, saya melakukan apa yang menjadi bagian saya. Dengan anugerah dan oleh anugerah, saya menerima keberadaan saudara-saudara yang lain. Bersama dan bersatu, kami menciptakan fase kelahiran,
fase pertumbuhan, fase menjadi dewasa. Dalam nama Yesus, katakan amin. Bilang di kiri kanan, saya bangga bersama dengan engkau. I'm proud to have you, brother. Haleluya. Amen. Baik, saudara terima kasih. Nanti informasi selanjutnya saudara bisa dengar untuk kita terus bergerak. Tapi satu hal yang tadi saya titipkan, Asbury harus pindah dari kota Kupang, saudara. Lakukanlah. Tuhan memberkati. 1, 2, 3. Immanuel.